Bertemu lagi dengan Bu Apti di channel YouTube Ruang Siar Guru yang selalu kita banggakan dan selalu kita rindukan. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat. Ingat ya anak-anak, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus sebisa mungkin menjaga kesehatan. Yuk, rajin cuci tangan pakai sabun. Dan apabila berpergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang IPS dan materinya adalah tokoh proklamasi kemerdekaan. Apakah anak-anak kreatif sudah siap? Let's go! Nah, supaya lebih bersemangat, yuk sebelumnya kita bernyanyi. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Lagunya itu gubahan dari lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Pasti anak-anak sudah bisa kan? Yuk, siap ya anak-anak mengikuti dari rumah. Belajar senang, penuh semangat, bersama guru dan orang tua. Janganlah bosan, tetap belajar, ikuti protokol kesehatan. Di ruang siar guru kita mendapat ilmu untuk bisa terus maju. Jangan ragu, di ruang siar guru kita mendapat ilmu untuk bisa terus maju. Jangan ragu. Nah, lebih semangat kan anak-anak? Ingat ya, di mana? Di channel Ruang Siar Guru. Anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang tokoh proklamasi kemerdekaan. Siapa saja ya tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan itu? Anak-anak kreatif, yuk siapkan buku kalian untuk mencatat materi-materi penting hari ini. Sudah siap ya? Yuk. 1. I.R. Soekarno. Nah, sambil diperhatikan dan dicatat. I.R. Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni tahun 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, selain itu, I.R. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia. Menarik kan anak-anak? Yuk, lebih diperhatikan ya dan dicatat hal-hal yang penting. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Beliau ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno.
Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Nah, tokoh berikutnya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat tanggal 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadesi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Berikutnya adalah Laksamana Tadesi Maeda. Laksamana Tadesi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Sukarni adalah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Fatmawati adalah istri dari I.R. Soekarno. Fatmawati menjahit bendera pusaka sangsaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh berikutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir di Sleman pada tanggal 22 November tahun 1908 dan wafat pada tanggal 27 Februari tahun 1989. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang ikut berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Sayuti Melik adalah yang mengetik naskah proklamasi. Nah, anak-anak kreatif, sekarang kalian tahu kan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan? Diingat ya, dan jangan sampai lupa. Nah, ada satu lagu lagi loh buat anak-anak untuk memudahkan mengingat nama-nama tokoh proklamasi kemerdekaan. Yuk kita bersiap untuk bernyanyi bersama. Lagunya itu lagu Menanam Jagung. Ingat tidak ya? Ayo kawan kita bersama. Lah, syairnya kita ubah. Siap ya? Yuk, siap.
Ayo kawan, kita belajar tokoh pejuang kemerdekaan, supaya ingat dan tidak lupa kita sebutkan bersama-sama. Ingat, ingat IR Soekarno, ada Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni dan Tadasi Maeda, Sayuti Melik dan Fatmawati. Nah, mudah kan lagunya? Nah, anak-anakku sekalian, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas. Tulis dan kerjakan soal-soal berikut ini ya. Kemudian jawaban minta dikoreksi oleh guru kelas masing-masing. Ada 10 soal ya, berdasarkan materi yang sudah Bu Atik sampaikan tadi. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu membuka YouTube dengan pendampingan orang tua. Dan simak terus materi di YouTube Ruang Siar Guru. Ya, ingat, channel Ruang Siar Guru selalu dirindu karena ada Bapak dan Ibu Guru. Dan pastinya anak-anak harus subscribe, like, dan share ya channel Ruang Siar Guru. Akhir kata, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam sehat jiwa raga dan salam senyum ceria. Semangat dan bye-bye.